Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderia Anggreni, NIM 70200119044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi struktur sel. Baik, langsung saja. Sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Semua sel itu memiliki 3 kesamaan, yaitu yang pertama, semua sel itu memiliki membran sel yang memisahkan ke dalam sel dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, semua sel itu memiliki sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. Yang ketiga, semua sel itu memiliki DNA yang merupakan materi sel genetik. Kemudian, ada 2 kategori besar sel, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik itu memiliki organel-organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Kemudian juga dia itu sel yang lebih kompleks, kemudian dia ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua itu sel prokariotik. Sel prokariotik itu tidak memiliki nukleus atau dinding sel. Kemudian dia itu memiliki materi genetik tapi tidak terkandung dalam inti sel. Kemudian dia itu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel merupakan bagian khusus dari sel yang memiliki suatu pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Kemudian kita melangkah ke bagian-bagian dari sel. Yang pertama itu inti. Inti itu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang terbesar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memulai tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Sedangkan di luar inti, ribosom dan organel itu melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Ada 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaannya itu kalau retikulum endoplasma kasar itu memiliki ribosom yang melekat padanya, sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil. Kemudian Golgi apparatus atau Golgi body. Protein bergerak melalui badan Golgi, kemudian mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan meliputi protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Vakuola sentral berfungsi itu menyimpan air. Kemudian kembali ke organel hewan. Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka itu penuh dengan enzim yang memerah. Mereka tuh penuh dengan enzim yang memenuhi puing-puing sampah pada sel. Kemudian itu mitokondria adalah organel. Itu merupakan organel pengangkut tenaga listrik untuk kedua sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, selama proses yang disebut respirasi seluler. Kemudian mitokondria itu membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton.
Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa tumbuhan seperti tumbuhan fotoautrofik ini mereka tuh menangkap cahaya untuk energinya. Sel tumbuhan memiliki organel yang dapat disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini merupakan tempat di mana terjadi fotosintesis. Fotosintesis ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau disebut dengan klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka sebagai pendukung atau pelindung bentuk dan selnya. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.